Lo pernah denger invisible spending? Lo merasa bahwa sebenarnya jarang belanja gitu, atau beli barang-barang mahal lo nggak pernah. Tapi kok duit di rekening kayaknya tipis terus. Mungkin bikin lo wah-wow ketika nggak punya uang mulu. Nah, itu apa sebabnya? Ya bisa jadi ada kebocoran-kebocoran halus. Nah, biang keroknya adalah invisible spending. Lo perlu kenal dulu tuh biar lo sadar sama istilah ini. Ini adalah istilah yang merujuk pada aliran keuangan yang pengeluaran terjadi tanpa lo sadar dan tak terlacak yang dikeluarkan itu. Bisa dibilang juga sebagai pengeluaran yang tak terlihat dan tak terdeteksi. Nah, terus apa bentuk dari invisible spending? Kayak contoh pertama, lo jajan pulsa atau kuota internet. Kalau lo nggak pernah mencatat pengeluaran, isi pulsa atau kuota internet mungkin bisa beberapa kali dalam sebulan. Tanpa sadar, nggak kekontrol, wah pemakaian internet atau pulsa itu otomatis angka cuan lo ya berkurang juga. Jadi kayak kebocoran halus gitu. Kedua, impulsif buying. Pembelian tak terencana atau impulsif terutama secara online. Apalagi kekinian kan, apa-apa sekarang serba mudah. Dan dapat mengarah pada banyak transaksi kecil yang cepat bertambah tanpa kita orang menyadarinya. Wah, apalagi ada promo-promo yang orang-orang sekarang pada jago jualan kan. Sehingga membuat kita orang nggak kekontrol tuh pengeluaran. Apalagi nggak ada pencatatan. Ya boncos lah kita. Ketiga, pengeluaran kecil-kecilan tuh yang rutin. Kayak contoh seperti lo memesan makanan di luar, kayak lo beli kopi di warung langganan saat berangkat kerja, atau bayar parkir mungkin terlihat sebagai pengeluaran kecil. Namun ketika diakumulasikan ternyata signifikan nilainya. Karena nggak ada pencatatan juga dan nggak ada kontrol. Ya boncos pula lah kita. Keempat, mungkin ada sebagian orang yang melakukan pembayaran otomatis. Nah, kayak banyak tagihan itu diatur untuk pembayaran otomatis gitu, sehingga mudah untuk terlupakan. Seperti di aplikasi-aplikasi sekarang kan ada tuh ya, kayak pembayaran otomatis. Kayak bayar listrik bulanan, PDAM, asuransi, dan mungkin masih banyak lagi. Berikutnya yang kelima, biaya-biaya perbankan lo tuh, seperti biaya transfer, biaya admin, kayak contoh biaya tarik tunai, dan biaya bank lainnya bisa lo luput tuh dari perhatian. Itu secara perlahan menguras dana yang dimiliki. Nah, mengapa invisible spending perlu diperhatikan? Pertama, itu dapat menguras tabungan lo. Ketika lo nggak tahu kemana uang lo pergi, itu bikin sulit untuk menabung, bahkan untuk tujuan masa depan atau keadaan darurat. Kedua, akumulasi utang berkepanjangan contohnya. Pengeluaran tak terlihat dapat berkontribusi pada utang berikutnya. Atau apalagi saat lo pakai kartu kredit yang sulit dilunasi karena tingginya tingkat bunga. Wah, itu boncos bro. Ketiga, itu bikin sulit mencapai kebebasan keuangan. Pengeluaran tak terlihat yang tidak terkendali dapat membatasi lo untuk membuat keputusan keuangan yang penting jangka panjang, seperti membeli rumah, memulai bisnis. Atau mungkin lo yang umurnya udah nggak muda lagi, pengen pensiun dengan nyaman di masa tua, ya itu sulit untuk mendapatkan financial freedom gitu. Nah, berikutnya, lo gimana cara mengendalikan invisible spending? Yang lo bisa lakukan pertama adalah membuat budgeting. Dengan memiliki budgeting, pengeluaran lo dapat lebih terkontrol. Melacaknya pun juga lebih mudah, karena pengeluarannya akan terlihat sendiri. Itu akan memanage keuangan lo. Kedua, catat segala pengeluaran. Lagi-lagi ya, lo lacak lah semua pengeluaran, baik yang terlihat maupun tak terlihat. Mungkin selama beberapa bulan ke depan gitu, untuk memahami pola dan pengeluaran mana yang dapat lo filter, dikompres gitu, sehingga lo bisa lebih mengontrolnya. Ketiga, lo juga cek histori transaksi bank. Lo coba cek histori transaksi bank, baik tabungan atau semisal lo pakai kartu kredit secara berkala. Ya, untuk mengetahui apakah ada pembayaran dan biaya yang terlupa atau nggak perlu mungkin.
Yang keempat adalah lo buat batasan pengeluaran juga. Itu bisa diterapkan. Coba lo terapkan limit pengeluaran bulanan pada diri sendiri, terutama untuk kebutuhan hiburan, contoh seperti jajan di luar, atau mungkin ketika lo nonton di bioskop, ya belanja dan semacamnya lah. Usahakan disiplin biar terbiasa. Ini pun dilakukan ya untuk kebaikan lo. Kelima, ya jangan impulsif dalam berbelanja. Sebelum melakukan pembelian, coba berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri apakah barang tersebut emang benar penting atau hanya nafsu belaka. Nah, ternyata penyebab duit habis tapi wujud barangnya nggak ada, salah satunya adalah gara-gara si invisible spending tuh. Pengeluaran-pengeluaran gaib ini perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kondisi keuangan secara keseluruhan untuk masa depan lo. Ya, mudah-mudahan ada pencerahan. Lo like, subscribe, tulis komen terbaiknya di bawah, share juga ke teman-teman lo.